Perkenalkan, nama saya Muhammad Dede dengan NIM 8011116 Prodi MPK semester 4 dengan matkul kebijakan pendidikan. Di sini saya berdirinya saya di sini untuk menjelaskan hasil laporan saya tentang kebijakan pendidikan di SMP Negeri Enam. Yang pertama yaitu kebijakan sekolah di SMP Negeri Enam itu meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama yaitu kebijakan peningkatan kompetensi guru, di mana hal ini dengan hasil wawancara saya dengan kepala sekolah di SMP Negeri Enam itu yaitu untuk meningkatkan kebijakan kompetensi guru ini dilakukannya KTG atau kerja kelompok guru itu mendiskusikan metode-metode apa yang harus dilakukan untuk peningkatan atau perubahan yang terjadi pada mahasiswa pada siswa SMP Negeri Enam itu. Dan yang kedua itu kebijakan supervisi dan pengawasan pembelajaran, di mana di kebijakan supervisi dan pembelajaran ini ada pengawasan terhadap siswa maupun guru, di mana pengawasan ini terlibat antara guru dan siswa untuk apakah visi yang dilakukan meningkat dalam perubahan dalam meningkatkan prestasi atau potensi belajar siswa maupun guru. Dan yang ketiga itu kebijakan penguatan disiplin dan budaya sekolah, di mana penguatan disiplin dan budaya sekolah ini diterapkan kepada setiap guru dan siswa agar kuat dalam melakukan disiplin dan budaya sekolah, di mana disiplin ini terkait dalam beberapa hal, yaitu tepat waktu dalam ke sekolah, cara berpakaian maupun cara menyapa dulu antara siswa dengan guru. Yang kedua dan yang keempat yaitu kebijakan digitalisasi dan pengembangan karakter, di mana dalam kebijakan digitalisasi ini yaitu agar siswa dapat memahami atau bisa berhadapan dengan di era digitalisasi untuk mempersiapkan dirinya, maupun hal ini juga terpengaruh dalam pengembangan karakter siswa. Dan topik selanjutnya itu pelaksanaan visi dan misi peraturan akademik, kode etik, organisasi sekolah, dan tata tertib di SMP Negeri Enam. Yang pertama, visi dan misi sekolah. Visi di sekolah SMP Negeri Enam itu yaitu mewujudkan belajar Pancasila yang unggul dalam prestasi belajar di lingkungan sekolah, di mana hal itu visi itu meningkatkan bahwa tidak hanya berprestasi di dalam akademik, tetapi juga berprestasi di dalam lingkungannya. Dan yang kedua yaitu peraturan akademik, di mana peraturan akademik itu sudah tertuang dalam proses tugas, nilai bulanan, dan tugas akhir, di mana tiga hal itu menjadi peraturan akademik di dalam SMP Negeri Enam untuk menjadi syarat ketentuan kelas pembelajaran di SMP Negeri Enam tersebut. Dan yang ketiga yaitu kode etik guru dan siswa. Di SMP Negeri Enam itu ada diterapkan kode etik antar siswa dan guru, di mana kode etik itu berisi peraturan-peraturan mengenai apa saja hal yang tidak bisa dilanggar dan diwujudkan oleh siswa dan guru SMP Negeri Enam itu untuk mewujudkan proses dan tujuan sekolah SMP Negeri Enam tersebut. Dan yang keempat yaitu organisasi sekolah, di mana organisasi sekolah SMP Negeri Enam itu menjadi landasan bagi berjalannya proses pembelajaran di SMP Negeri Enam itu, di mana organisasi sekolah itu berstruktur dari kepala sekolah sampai pegawai-pegawai yang ada di dalam struktur tersebut, di mana setiap pembelajaran atau setiap bidang keahliannya itu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki guru untuk menunjang keberhasilan pembelajaran dalam SMP Negeri Enam.
Dan yang kelima yaitu tata tertib sekolah, di mana tata tertib sekolah itu diterapkan agar siswa-siswi SMP Negeri 6 teruntung menghindari untuk meminimalisirkan hal-hal yang tidak ingin diwujudkan. Yang pertama yaitu jika ada siswa atau siswi melanggar peraturannya, ada tunjangan dari wali kelas untuk memperingati atau menasihati siswa tersebut. Yang kedua, jika hal tersebut diulangi atau ada peraturan yang dilanggar, siswa tersebut diberi nasihat dan kepala sekolah memberi nasihat. Dan yang ketiga, jika siswa melanggar peraturan, maka tahap ketiga itu diberi nasihat oleh wali kelas, kepala sekolah, dan pemanggilan orang tua agar diberi sanksi, atau biasanya dikatakan peringatan pertama pada pelanggaran tersebut. Dan yang keempat yaitu pelanggaran, jika tahap keempat ini setelah sampai, maka peraturan yang diterapkan atau tata tertib sekolah yang diterapkan yaitu pemanggilan orang tua dan memberi nasihat dari wali kelas, kepala sekolah, dan hal ini dibuat menjadi sanksi yang kedua atau peringatan yang kedua. Dan yang tahap kelima, jika siswa-siswi melanggar peraturan yang ada di SMP Negeri 6 teruntung, maka akan dilakukannya pemulangan ke orang tua atau dipecat. Nah, materi selanjutnya itu kendala dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan SMP Negeri 6 teruntung. Yang pertama kendalanya yaitu kendala personal. Kendala personal ini dialami oleh guru di SMP Negeri 6, atau bagaimana kelalaian ini menjadi faktor kecil saja, tidak mengakibatkan menjadi faktor umum bagi SMP Negeri 6 teruntung. Kelalaian ini hanya dilakukan oleh guru karena biasa guru ada kendala sedikit atau kelalaian sedikit, seperti tidak sejalan materi yang dijalankan dengan metodenya. Dan yang kedua, sarana dan prasarana. Di dalam acara kami dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 6 teruntung, sarana dan prasarana, kendala sarana dan prasarana di SMP Negeri 6 teruntung yaitu kurangnya pagar lingkungan sekolah, di mana hal ini akan mencegah adanya orang-orang yang berpikiran jahat untuk masuk ke dalam sekolah tanpa izin dan mengambil barang-barang tersebut. Dan yang ketiga, upaya sekolah mengatasi kendala. Upaya sekolah mengatasi kendalanya itu seperti adanya rapat, bagaimana kendala yang dihadapi personal maupun sarana dan prasarana itu dilibatkan di rapat tersebut agar menemukan solusi ke depannya. Dan upayanya yang kedua yaitu melakukan evaluasi kinerja, di mana kepala sekolah mengevaluasi kinerja guru, apakah kinerja yang dilakukan sesuai dengan peraturan akademik yang dilakukan oleh SMP Negeri 6 teruntung. Demikianlah hasil laporan saya. Terima kasih.